Bismillahirrahmanirrahim. Wal fiqhu bil makna syar'i dalam kitab Al-Waraqat atau kitab An-Nafahat ala Syarhil Waraqat halaman 22. Di pinggir ada di dalam kurung wal fiqhu bil makna syar'i akhassu minal ilmi lisidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi fa kullu fiqhin ilmun walaysa kullu ilmin fikhan fikih dengan arti syara, secara arti syara syar'i mempunyai makna yang lebih sempit, lebih khusus, tertentu daripada ilmu karena mencakupnya lisidqi ilmi bin nahwi wa ghairihi, karena mencakupnya pada ilmu nahwu dan lainnya. Maka setiap fikih itu pasti ilmu, akan tetapi tidak setiap ilmu dinamakan fikih. Jadi setiap fikih itu pasti ilmu, tapi tidak setiap ilmu itu fikih. Ada beberapa ilmu yang tidak disebut dengan fikih, bukan fikih. Wal ilmu ma'rifatul ma'lumi. Ilmu ialah pengetahuan pada hal yang memang diketahui. Ai idraku ma min sya'nihi ayyulama. Maksudnya yakni menemukan perkara yang keadaannya perkara tersebut memungkinkan min sya'nihi ayyulama untuk diketahui. Memang ada potensi untuk diketahui. Alama huwa bihi fil waqi, sesuai dengan kenyataan yang ada. Idrakil insani bi annahu hayawanun natikun, seperti pengetahuan bahwa pada manusia bahwasanya mereka, yaitu manusia, adalah hewan yang bisa berpikir. Manusia itu kan hewan. Yang membedakan antara manusia dengan hewan yang lainnya adalah kemampuan berpikir. Manusia itu termasuk pada mamalia. Jadi fikih dipandang dari makna bahasa itu lebih luas daripada makna ilmu. Sebab arti fikih secara bahasa adalah kefahaman. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, menjadikan faqih dalam agama itu maksudnya paham, memahami dalam agama. Pemahaman di sini mencakup ilmu dan juga selain daripada ilmu. Sedangkan dipandang dari sisi makna syar'i, cara makna syara, fikih lebih sempit lagi dari mana ilmu. Jadi ketika dalam segi bahasa, fikih itu lebih luas daripada ilmu. Tapi secara syara, secara terminologi, justru fikih itu lebih sempit daripada ilmu. Karena setiap fikih itu pasti ilmu, dan ilmu bisa mencakup fikih dan yang lainnya. Ilmu itu tidak sekedar ilmu fikih, ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tauhid, matematika, sains, dan lain sebagainya. Dari pengertian ini, ilmu memiliki pengertian yang sangat luas dibandingkan dengan pengertian yang ada dalam fikih. Apa itu ilmu? Pengertian ilmu yaitu seperti halnya tadi dalam Waraqat, idraku ma min sya'nihi ayyulama ala ma huwa bihi fil waqi'i. Menemukan, idrok itu menemukan perkara yang memungkinkan untuk diketahui sesuai kenyataan yang ada. Contoh, menemukan pada manusia bahwa manusia adalah binatang yang bisa berpikir atau hayawanun natik. Maka hal ini adalah ilmu karena sesuai kenyataan yang ada. Mengecualikan sebuah pengetahuan yang tidak sesuai kenyataan yang ada, seperti pengetahuan kaum Yahudi bahwa Uzair adalah anak Allah. Pengetahuan ini tidak bisa disebut sebagai ilmu, namun dinamakan sebagai jahal atau jahal murakkab, kebodohan yang bertingkat. Sedangkan pengertian idrok, apa itu idrok? Idrok adalah usulun nafsi ilal makna bitamamihi,
tadi idraku ma min syanihi ayu lama. Alama huwa bihi fil waqi'i ka idrakil insani bi anhu haywanun natikun. Nah, idrok itu sampainya hati pada makna dengan sempurna, pemahaman yang sempurna, di mana idrok yang adanya tanpa disertai hukum disebut dengan tasawwur, dan yang disertai dengan hukum disebut dengan tasdik. Ini akan lebih jelas dalam pembahasan ilmu mantik antara tasawwur dengan tasdik. Tasawwur yang artinya penggambaran dan tasdik artinya penghukuman. Sesuatu yang tadinya sekedar gambaran sudah dilandasi disertai dengan hukum. Lalu wal jahlu, selanjutnya di halaman 24, wal jahlu tasawwuru syai'i ay idrakuhu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'i. Bodoh, jahal itu ya itu menggambarkan sesuatu, maksudnya menemukan sesuatu tidak sesuai dengan keadaan nyata yang ada, tidak sesuai dengan keadaannya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Kaidrokil falasifati annal alama huwa ma siwallahi ta'ala qadimun wa ba'duhum wasafa hadzal jahla bil murakkabi. Contohnya seperti idroknya pemahaman, maksudnya kaum filosof bahwa alam semesta ini, apa itu alam? Alam itu sesuatu selain Allah. Alam semesta ini bersifat qadim, terdahulu. Sebagian ulama ada yang menamakan, mensifati kebodohan ini dengan jahal murakkab, atau tadi kebodohan yang bertingkat. Wa ja'alal basitu adamal ilmi bisyai'i ka'adami ilmina bima tahtal aradina wa bima butu wa bima fi butunil bihari wa alama zakarahul musannifu la yusama hadza jahlan. Menjadikan definisi jahal basit tidak mengetahui sama sekali terhadap sesuatu. Wa ja'ala musannif di sini menjadikan jahal basit yaitu tidak mengetahui adamal ilmi bisyai, tidak mengetahui apa-apa sama sekali. Ka'adami ilmina bima tahtal aradin, seperti tidak tahunya kita atas benda di perut bumi. Ya, ini pengetahuan pada waktu itu. Kalau mungkin sekarang pun masih sangat banyak hal-hal yang memang tidak diketahui sama sekali. Seperti di mana ujung daripada alam semesta ini, apakah berujung atau tidak, berapa jumlah bintang, itu kan tidak diketahui sama sekali. Wa bima fi butunil bihari, apa yang ada di dasar lautan, apa yang itu kan lautan itu baru terjelajahi berapa persen, bahkan belum setengahnya terjelajahi oleh manusia, hanya baru berapa persen, berarti masih sangat banyak yang belum diketahui. Itu jahal basit. Wa alama zakarahul musannifu la yusamma jahilan. Tapi menurut keterangan musannif ini tidak dinamakan dengan jahal, bukan kebodohan, tapi ya karena tidak mengetahui. Jadi kebalikan daripada ilmu adalah jahal, bodoh. Nah, bodoh itu terbagi dua, jahal itu terbagi dua. Ada jahal murakkab, yaitu kebodohan bertingkat, yakni menggambarkan sesuatu, mentasawurkan, menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Contohnya pengetahuan para ahli filsafat bahwa alam bersifat qadim, dahulu, tanpa permulaan. Nah, pengetahuan mereka ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, walaupun mereka mungkin dilandasi dengan hukum. Tapi dengan ketika kita menggunakan logika yang lebih jernih, ketika kita menggunakan logika kita sesuai dengan aturan, akan sulit menerima bahwa alam ini bersifat qadim. Nah, pengetahuan para filosof ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Karenanya kenyataan sebenarnya alam bersifat itu kan hadis, tercipta, ada yang menciptakan. Tidak bisa
alam ini tidak ada yang menciptakan, pasti ada yang membuat. Alam yang sehebat ini, seindah ini, bagaimana mungkin berasal dari ketidaksengajaan, berasal dari sesuatu yang tidak tercipta. Pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang memprosesnya. Nah, ditandai dengan perubahan dan sifat-sifat yang nampak pada alam yang menjadi dasar landasan bahwa alam ini hadis atau baru. Jahal ini disebut dengan jahal murakkab, bertingkat, karena pelakunya selain memang tergolong bodoh, jahal juga tidak menyadari bahwa dirinya bodoh. Orang yang bodoh dan tidak menyadari bahwa dia bodoh itu jahal murakkab. Tidak sadar bahwa pemahaman mereka itu salah, penemuan mereka itu salah. Lalu yang kedua ada jahal basit. Jahal basit yaitu tidak adanya pengetahuan sama sekali atas sesuatu. Bukan kita tidak ingin mencari tahu, karena memang tidak bisa diketahui. Sangat sulit mengetahui hal tersebut. Seperti tidak tahunya tentang isi perut bumi, dasar lautan, atau tadi alam semesta. Dan jenis ini bukan tergolong jahal apabila berpijak dari definisi musannif atau penulis.